Bab 587. Saat sudah larut malam, Daniel baru kembali. Tracy sudah tertidur. Dia mandi dan pergi tidur tanpa mengeluarkan suara, lalu memeluk Tracy dari belakang. Sudah pulang, Tracy terbangun dalam keadaan linglung, merasakan napas yang akrab, lalu menoleh untuk melihatnya, tapi terhalang oleh ciuman panasnya. Daniel selalu menginginkan yang lebih dan tidak sabar untuk bersatu dengan tubuhnya. Tracy sudah terbiasa dengan gairahnya. Ia pun tidak menolaknya. Tubuhnya sangat lembut, meleleh di dalam pelukannya. Ciuman Daniel menjadi semakin intens. Tangannya meraba-raba tubuh Tracy dan napasnya mulai semakin berat. Dia berbalik untuk menahannya, hendak melakukan hal yang lebih intens, tapi malah tiba-tiba berhenti. Tidak, sudah sepakat untuk tidak melakukannya. Apa kamu bisa menahannya? Tracy memegang wajah Daniel dengan kedua tangannya. Walaupun tidak tahan, tetap harus menahannya. Daniel menghela napas tak berdaya. Kamu mimisan saat itu. Setelah mengatakannya, dia hendak berbalik. Tapi aku menginginkannya. Tracy segera memeluknya. Dia ingin melakukannya sebelum dia pergi. Daniel sangat terkejut. Tracy jarang berinisiatif seperti ini. Bahkan bilang dia menginginkannya. Kamu bilang apa? Aku bilang. Bibir merah seksi Tracy menyentuh pipinya dan berbisik di telinganya. Aku menginginkanmu. Suaranya seperti api yang membara dan penuh godaan nakal. Kamu yang bilang ya. Daniel melanjutkannya. Lalu mengangkat tangan Tracy ke atas kepalanya. Dan menciumnya dengan agresif dan bergairah. Api cinta membara. Dua orang yang saling mencintai terjalin erat. Seperti dua tanaman yang merambat. Tidak akan pernah bisa dipisahkan. Malam ini Tracy sangat bersemangat seperti api, membuat Daniel tidak bisa memadamkan. Di tengah malam mereka berdua tidur berpelukan. Daniel dengan lembut membelai rambut panjang Tracy dan membujuknya untuk tidur. Tracy berkata di dalam pelukannya, setelah menghadiri acara pernikahan besok siang, aku akan kembali ke pedesaan bersama Bibi Juni. Kenapa buru-buru? Daniel mengerutkan kening, merasa agak gelisah. Apa terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Tracy mengusap-ngusap lengannya. Aku hanya ingin segera pulang, mengurus sesuatu, lalu menikah denganmu lebih cepat. Mendengar kalimat ini, kekhawatiran Daniel menghilang. Dia memegang wajahnya dan mencium dahinya. Kita akan hidup bahagia, ya. Tracy memeluknya dengan erat. Besok aku akan pergi ke stasiun kereta bersama Bibi Juni. Kamu tidak perlu khawatir. Utus saja seseorang untuk mengantarkan kami kembali ke jalan bahagia nomor 1. Aku ingin mengambil sesuatu. Oke. Daniel menepuk punggungnya dengan pelan. Tidurlah. Tracy mencium bibirnya, memeluknya dan tertidur. Pada saat ini, Tracy benar-benar berharap, setelah bertemu dengan tabib Hansen, racun dalam tubuhnya akan segera hilang. Kemudian dia akan kembali dan menikah dengan Daniel. Oleh karena itu, malam ini Tracy bisa tidur nyenyak. Sedangkan Daniel bermimpi buruk. Tracy berlumuran darah dan terbaring di hutan. Dia tiba-tiba terbangun. Melihat Tracy tidur nyenyak di pelukannya. Tiba-tiba dia merasa gelisah. Dia sangat jarang bermimpi. Jarang merasakan perasaan aneh seperti ini. Akhir-akhir ini ada apa? Tracy yang sedang tertidur juga merasakan sesuatu. Lalu dia mengulurkan tangan, memeluk pinggangnya, membenamkan wajah kecilnya di dadanya, dan melanjutkan tidurnya. Sedangkan Daniel tidak bisa tidur lagi. Jadi dia memeluk Tracy, menatapnya dengan tenang, sampai fajar menyingsing. Ketika Tracy bangun, dia merasa ada sepasang mata yang sedang menatapnya. Dia membuka matanya dengan linglung. Sudah bangun, ya. Daniel memegang wajahnya. Aku akan menemanimu kembali ke pedesaan. Tracy tertegun sejenak. Di kantor ada banyak hal yang harus kamu selesaikan. Lagi pula, Tuan Besar baru saja sadar dan anak-anak ada di rumah. Mereka semua membutuhkanmu. Bagaimana bisa kamu pergi? Bab 588. Kalau begitu aku akan mengutus seseorang untuk pergi bersamamu. Kamu hanya bersama Bibi Juni. Aku khawatir. Daniel begitu tegas. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tracy buru-buru berkata. Bibi Juni dan aku pulang diam-diam tidak ada yang tahu. Jika kamu mengutus seseorang untuk pergi bersama kami, malah akan menarik perhatian.
Kenapa kamu membantah? Sudahlah. Aku sudah harus bangun. Aku berjanji akan membuatkan sarapan untuk anak-anak hari ini. Tracy bangkit berdiri, pergi ke kamar mandi dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Kamu sudah berjanji kepadaku. Tidak boleh menarik kembali perkataanmu dan mengubah rencana. Daniel mengerutkan kening. Dulu dia membuat peraturan yang mendominasi. Tidak ada yang bisa membantahnya. Tapi sekarang dia dilawan oleh Tracy dan anak-anak. Hingga tidak bisa marah lagi. Daniel sangat menghormati mereka. Penuh perhatian dan kasih sayang. Dia tidak lagi menggunakan cara yang keras seperti sebelumnya. Jadi, ia hanya bisa merencanakan secara diam-diam. Saat sarapan, Tracy memberitahu anak-anak bahwa dia sementara akan kembali ke pedesaan bersama Bibi Juni untuk menyelesaikan beberapa hal dan meminta mereka untuk patuh pada papinya. Ketika Carlos mendengarkan hal ini, dia buru-buru bertanya, "Mami pergi berapa lama?" "Mungkin 10 hari sampai setengah bulan. Atau mungkin bisa pulang lebih cepat. Tergantung kapan semuanya bisa selesai." Tracy dengan lembut mengusap kepala kecilnya. "Mami harus cepat pulang. Carla akan merindukanmu." Carla memiringkan kepalanya dan berkata dengan manis, "Tenang saja. Begitu selesai Mami akan langsung pulang." Tracy mencium wajah kecilnya. "Apa Mami dan Nenek akan menemui Paman Zion dan yang lainnya?" Charles mengupas kulit telur. Dan karena dia baru saja minum susu, ada noda susu di sebelah mulutnya. Terlihat sangat lucu. "Mami akan menjenguk kakek dulu. Baru pergi menemui teman lama kakek." Tracy mengambilkan Charles bapau babi. "Pokoknya Mami akan segera pulang. Kalian jangan nakal di rumah." "Mengerti Mami." Ketiga anaknya serempak menjawab. "Mami kapan pergi?" "Setelah kami pulang sekolah." "Apa masih bisa bertemu Mami?" Carlos mengerutkan kening dan menatap Tracy dengan enggan. Dia memiliki intuisi yang lebih dalam daripada Charles dan Carla. Seolah-olah dia merasa bahwa begitu Mami pergi, dia tidak akan kembali lagi. "Siang ini Mami pergi ke pesta pernikahan bersama Papi. Setelah itu Mami pulang ambil koper, lalu pergi. Kalian seharusnya tidak bisa bertemu Mami lagi sepulang sekolah." Tracy dengan lembut menyentuh wajah Carlos. "Tapi tidak apa-apa. Mami akan segera pulang." "Baiklah." Carlos menundukkan kepalanya dengan sedih. "Carlos jangan begini. Mami hanya pergi beberapa hari." Tracy meyakinkan, "Papi akan menemani kalian di rumah." "Ya." Carlos mengangguk dan berkata dengan penuh perhatian, "Mami harus hati-hati. Jika terjadi sesuatu segera hubungi Papi." "Mengerti." Tracy mencium keningnya. "Saat Mami pergi kamu harus melindungi dirimu sendiri dan jaga adik-adikmu. Oke?" "Baik Mami." Carlos mengangguk dengan kencang. "Sudahlah. Cepat sarapan. Papi akan mengantar kalian ke sekolah." Daniel melihat jam tangannya dan mendesak. "Masih ada 10 menit lagi." "Wah, ayo cepat." Ketiga anaknya segera mempercepat makannya, lalu memakai sepatu dan membawa tas sekolahnya. Daniel bersama anak-anak, Tracy memeluk dan mengucapkan selamat tinggal pada anak-anak. Daniel dan anak-anak berulang kali menyuruhnya untuk segera pulang. Tracy tersenyum dan mengangguk setuju. Daniel mencium dahi Tracy, lalu membawa anak-anak ke dalam mobil. Tracy melihat mereka pergi dan merasa agak sedih. Sejak anaknya lahir hingga sekarang, mereka tidak pernah berpisah selama lebih dari 3 hari dengannya. Kali ini, mungkin harus berpisah setidaknya selama setengah bulan. Saat memikirkannya dia merasa sedikit tidak rela. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.